Sumitro. Saya Septiani Mulyatari sebagai Dr. Abdul Halim. Saya Nindya Priharini sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saya Muhammad Dafa sebagai Muhammad Nasir. Saya Maila Faiza sebagai Juanda. Saya Nur Azizah sebagai Harsono Cokroaminoto. Saya Andrea Levita sebagai Mr. Asep. Baiklah, kami akan menampilkan drama Kabinet Nasir. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Saya Muhammad Dafa sebagai Muhammad Nasir. Muhammad Dafa sebagai Muhammad Nasir. Beliau lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Alhan Panjang dan beliau wafat pada 16 Februari 1993 di Jakarta. Jabatan beliau pada Kabinet Nasir adalah sebagai Perdana Menteri. Saya Nindya Priharini sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nindya Priharini sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Lahir pada tanggal 12 April 1912 di Yogyakarta. Meninggal pada tanggal 2 Oktober 1988 di Washington, Amerika. Peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam Kabinet Nasir adalah sebagai Wakil Perdana Menteri I. Hai, saya Maila Faiza Diah Nabila yang berperan sebagai Juanda Kartawijaya. Maila Faiza Diah Nabila sebagai Juanda Kartawijaya. Yang lahir pada tanggal 14 Januari 1911 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan beliau meninggal pada tanggal 7 November 1963 di Jakarta. Juanda berperan sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada Kabinet Nasir. Saya Andrea Levita sebagai Mr. Asad. Andrea Luvita sebagai Mr. Asad. Beliau lahir pada tanggal 18 September 1904 di Kecamatan Banuhampu. Beliau meninggal pada tanggal 16 Juni 1976. Dalam demokrasi liberal, Mr. Asad bergabung dengan Kabinet Nasir sebagai Menteri Dalam Negeri. Saya Zahira Nur Ashifah sebagai Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusuma. Zahira Nur Ashifa sebagai Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo. Yang lahir pada tanggal 29 Mei 1917 di Kebumen dan beliau wafat pada tanggal 9 Maret 2001 di Jakarta. Dr. Sumitro berperan sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam Kabinet Nasir. Halo teman-teman, saya Septiani Mulyatari berperan sebagai Dr. Abdul Halim. Septiani Mulyatari sebagai Dr. Abdul Halim. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 27 Desember 1911 dan beliau wafat pada tanggal 4 Juli 1987. Beliau jabat di Kabinet Nasir sebagai Menteri Pertahanan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Azizah. Saya berperan sebagai Harsono Cokroaminoto. Nur Azizah sebagai Harsono Cokroaminoto. Beliau lahir pada tanggal 24 April 1912 di Madiun dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 22 April 1992. Dalam Kabinet Nasir, beliau menjabat sebagai Menteri Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa semuanya sudah hadir? Sudah Pak. Baiklah, kepada saudara Hamengkubuwono. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada hari ini, yang mana kita akan berdiskusi tentang program kerja yang di bawah naungan Muhammad Nasir. Baiklah, silakan Ketua untuk memimpin diskusi pada kali ini. Baiklah, rapat kita kali ini adalah untuk menyusun program kerja kabinet kita. Untuk program yang pertama, ada yang ingin mengusulkan? Izin Pak, begini, keamanan dan ketentraman kita saat ini belum sepenuhnya sempurna. Sehingga bagaimana untuk program pertama kita,
menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman bagi bangsa ini. Baik, usulan dari Saudara Hamengkubuwono. Bagaimana dengan yang lain? Ya, kami setuju Pak. Kami setuju, Pak. Benar-benar apa yang dikatakan oleh Saudara Hamengkubuwono ini. Baik, program kerja kita yang pertama adalah menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman rakyat. Untuk Saudara Sumitro boleh dicatat. Baik Pak Nasir. Baiklah, untuk program kerja kita yang kedua. Nah, begini Pak, di masa kita saat ini, untuk hubungan dengan wilayah lain masihlah belum kuat dan banyak relasi. Ini menjadi bukti bahwa konsolidasi di negara kita belumlah sempurna. Benar juga yang dibilang Saudara Juanda, bisa kita masukkan ke program kerja kita yang kedua untuk mencapai konsolidasi. Izin menambahkan Pak Nasir, saya ingin membahas tentang sistem pemerintahan kita, di mana demokrasi yang kita lakukan saat ini belumlah dapat mensejahterakan rakyat. Jadi menurut saya, program kerja kita selain mencapai konsolidasi itu, kita harus menyusun lagi susunan pemerintahan kita agar menjadi lebih sempurna, sehingga kesejahteraan rakyat dapat kita capai. Bagaimana, saudara sekalian? Ya, saya setuju. Berarti bisa ditambahkan ke program kerja kita yang kedua, itu mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. Ya, baik. Baik, untuk program yang ketiga. Izin Pak Nasir, jadi di keamanan negara kita itu banyaknya terjadi pemberontakan-pemberontakan. Jadi bagaimana kalau kita menggunakan masyarakat untuk dijadikan sebagai angkatan perang seperti TNI, agar angkatan perang kita itu semakin banyak? Izin interupsi Saudara Abdul Halim. Jika kita mau menjadikan rakyat biasa menjadi TNI, belum tentu mereka bisa berkualitas untuk menjadi angkatan perang. Dan itu pun perlu membutuhkan waktu lama untuk melatih mereka semua agar kompeten dan berkualitas. Benar juga pendapat Saudara Sumitro. Maka dari itu Pak Nasir, kita latih saja anggota TNI kita saat ini agar mereka lebih berkompeten dan berkualitas lagi. Ya, benar. Baiklah, untuk program kita yang keempat, saya ingin mendengar tentang keekonomian rakyat kita. Izin Pak Nasir, saya mempunyai usulan untuk mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Ekonomi kita saat ini sudah tidak baik karena adanya kekurangan yang terjadi. Jadi saya mempunyai usulan untuk menggunakan sistem ekonomi berkelanjutan untuk melindungi pengusaha-pengusaha pribumi dari penguasaan pengusaha yang pribumi. Berarti kita harus melindungi pengusaha pribumi kita. Nah, benar, kita harus melindungi pengusaha pribumi kita dari penguasaan pengusaha non-pribumi. Izin interupsi Pak Nasir, menggenggam pendapat Saudara Sumitro dan yang lainnya. Jika seperti itu, rakyat akan lama untuk maju. Alangkah baiknya kita membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan merekrut rakyat agar rakyat itu sendiri memiliki kemampuan yang mumpuni. Dengan juga yang dikatakan Saudara Juanda. Baiklah, program kerja kita yang keempat untuk mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Baik, untuk program kita yang kelima, saya harap ini program kita yang terakhir. Saya ingin mendengar pendapat dari kalian semua tentang penyelesaian masalah Irian Barat. Izin Pak Nasir, mengenai perserikatan dunia kali ini sebuah konflik diplomatik dan politik antara Belanda dan Indonesia terhadap wilayah yang dibubarkan. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus memperjuangkan pembebasan Irian Barat. Langkah awal yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu dengan menggunakan diplomasi politik. Bentuknya itu melakukan perundingan bilateral dengan Belanda dan mencari dukungan politik dalam pertemuan internasional seperti KAA, GNB, dan PBB. Benar sekali pendapat dari Saudara Hasan. Jadi program kerja kita yang kelima ini kita bahas, kita harus memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat dengan langkah-langkah yang seperti diusulkan oleh Saudara Hasan tadi. Ya, benar-benar. Masalah Irian Barat ini memang harus segera diselesaikan. Baiklah, rapat kita akhiri hari ini.
Dengan berakhirnya rapat, maka bermula pula program-program untuk kita kerjakan. Kepada Saudara Hamengkubuwono, silakan untuk menutup rapat.